Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Messi. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, kita masuk dengan materi pertama, yaitu tentang pengaruh panas terhadap benda. Pengaruh panas terhadap benda. Panas atau kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas atau kehilangan panas. Nah, ada dua istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena melepas panas. Berikut merupakan contoh dari peristiwa pemuaian atau penyusutan. Teman-teman bisa perhatikan, bagian atas adalah gambar kabel listrik. Kabel listrik terbuat dari logam. Nah, ketika udara panas, maka kabel akan memuai sehingga menjadi lebih panjang. Dan ketika udara dingin, maka kabel akan menyusut sehingga menjadi lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendor sehingga pada malam hari atau keadaan dingin, kabel listrik tidak putus karena menyusut. Teman-teman bisa perhatikan di sepanjang jalan terdapat kabel listrik yang ketika pada siang hari akan mengendor dan pada malam hari akan menyusut atau lebih pendek. Karena pada siang hari kabel tersebut memuai, sedangkan pada malam hari kabel tersebut menyusut. Contoh yang kedua yaitu pada rel kereta api. Jika pada siang hari dan suhu meningkat, maka batang rel akan memuai, sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan, yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Sedangkan pada malam hari, yaitu suhu mulai berkurang, maka rel kereta api menjadi menyusut. Nah, itulah yang terjadi apabila benda mendapatkan panas atau melepaskan panas. Kemudian, materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Berdasarkan kemampuannya untuk menghantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu benda konduktor panas dan yang kedua benda isolator panas. Benda konduktor panas adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Benda konduktor biasanya terbuat dari logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Contohnya adalah wajan, panci, cerek, sendok, kaca, dan sebagainya. Benda-benda tersebut mudah menghantarkan panas. Contohnya, ketika kalian memanaskan air menggunakan cerek, air yang awalnya dingin akan menjadi panas setelah dipanaskan, karena cerek tersebut mudah menghantarkan panas. Sedangkan isolator panas adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Benda bukan logam merupakan penghantar panas yang tidak baik. Contoh bahan isolator adalah kayu, karet, kertas, kain, dan wol. Jadi, benda-benda ini merupakan benda yang sulit menghantarkan panas. Baiklah teman-teman, itu saja materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya di pekan depan ya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.